Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tiada henti-hentinya kita memperbanyak puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, atas kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini. Ini kita syukuri karena kita tidak tahu kapan sih kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan inilah mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seluruh yang hadir siang hari ini mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Jemaah yang dirahmati Allah, rasanya tahun ini memberikan bekas bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah besar. Ada dua ibadah besar yang kita lakukan tahun ini, yaitu Idul Fitri atau Ramadan, dan kemudian baru beberapa hari kita laksanakan Idul Adha, yang tentunya mudah-mudahan ini mengantarkan kita kepada mengenal diri kita. Apakah ibadah yang saya lakukan beberapa saat lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang itu hak Allah, namun dapat dilihat dari indikasi pelaksanaan ibadah atau tanda-tanda ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, semakin tambah umur kita, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan. Berarti itu diantaranya amal soleh kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jemaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang sangat sederhana ini, mari kita lihat tentang indikasi ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, dimudahkan melakukan amal soleh setelah kita melakukan perbuatan atau amal soleh tersebut. Ketika kita Ramadan kemarin sampai kita melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri, kedepannya semakin dimudahkan kita melaksanakan ibadah, semakin gairah kita melaksanakan ibadah. Berarti itu termasuk Allah terima amal ibadah. Yang kedua, baru beberapa hari, 6 hari yang lalu, kita sudah melaksanakan bermacam-macam kegiatan ibadah. Dengan demikian kita semakin terpancing, semakin baik pelaksanaan ibadah kita ke depannya. Berarti itu termasuk tanda yang diterima amal ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim.
Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, di garis bawahi beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Ketika Ramadan kita lalui, ketika Idul Fitri kita lalui, ketika Idul Adha kita lalui, ternyata itu diterima oleh Allah, Allah akan berikan kehidupan kita yang lebih baik. Baik ekonominya, baik keluarganya, baik hubungan masyarakatnya, baik segala-galanya. Ini akan diberikan oleh Allah orang yang beramal soleh. Maka amal soleh itu ada berbentuk amal ibadah, ada yang berbentuk adalah amal jariyah. Tadi kita bangga, beberapa pengumuman dari Najir Masjid menyampaikan betapa banyaknya jamaah antusias. Berarti semakin meningkat seperti itu, berarti jamaah atau hamba Allah yang berimpak itu semakin baik kehidupan ibadah. Ada yang kita lihat sibuk Ramadan, sibuk Idul Fitri, habis itu nggak ke masjid. Ada yang kita lihat rajin puasanya, puasa Arafahnya rajin, tarwiyahnya rajin, menyumbang sapi rajin, tapi peningkatan nilai ibadah dalam dirinya tidak tercermin. Kenapa? Karena ada niat yang dipasang dalam hati kita. Apakah dia melaksanakan itu ikhlas atau tidak? Ini sebentar lagi haji pulang. Ya, haji pulang. Itu kelihatan hajinya diterima oleh Allah, hajinya itu mabrur, itu terlihat. Kalau tidak mabrur, paling tahan itu ke masjid itu ya kira-kira 2 minggu. Habis itu nggak ke masjid lagi. Seorang wanita paling tahan 2 minggu pakai mukena atau pakai kerudung, habis itu lepas. Jadi karena mungkin niatnya ke sana ada uang dan orang berkata, oh kamu belum melaksanakan rukun Islam ya, yang kelima. Oh iya betul, punya uang berangkat, tapi tidak dalam rangka membentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal soleh kita ini baik dari segi ibadah ataupun amal zariyah itu semakin lama semakin diterima oleh Allah, semakin kelihatan dalam kepribadiannya. Tidak hanya kata Allah diberikan kehidupan yang baik, kata Allah dalam surah An-Nahl itu dilanjutkan oleh Allah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah. Tidak hanya baik, tapi kata Allah, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang kita buat. Allah akan berikan yang seperti itu dari apa yang telah mereka kerjakan. Tidak hanya diberikan kehidupan yang baik, tapi Allah berikan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Bonus ini nggak bisa kita sogok, tapi bisa kita laksanakan. Banyak orang yang gemerlapan terang menyiapkan dunianya, tapi kurang menyiapkan akhiratnya. Justru itu para jemaah yang dirahmati Allah, bahwa kita tahu identitas muslim, tapi belum tentu bahwa seorang muslim itu semakin terlihat tanda-tanda ibadah yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa mereka merasa amal soleh sebelumnya itu adalah belum sempurna, masih kecil rasanya apa yang dibuatnya, serta tidak ujub dan ibadah yang
yang sudah diperbuat. Kita lihat modelnya bagus, kayak kiai. Ya, tapi ternyata dia supaya dilihat lebih rajin. Ketika dia berimpak harus dilihat orang atau dicatat, diumumkan. Oleh sebab itu tergantung kepada niat yang kita lakukan. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita melihat Imam Abdul Qayyim rahimakumullah, beliau berkata, tanda diterimanya amal soleh kita itu, seperti juga tadi saya sampaikan di atas, bahwa saat hati merasa amal soleh kita masih kecil, masih sedikit amal soleh kita, kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Karena Ibnu Taimiyah melakukan ini tidak kurang dari 1000 kali per hari. Ibnu Taimiyah itu melaksanakan istighfar. Apa yang didapatkannya? Ada satu perjalanan hidup dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup itu kan tidak satu, banyak. Itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua kata Ibnul Qayyim, ibadah yang kita lakukan kemudian menimbulkan amal soleh yang lain. Satu, kemarin kita lakukan pemotongan hewan kurban, ternyata setelah itu masih mampu memberikan infak-infak yang lain. Itu yang terlihat dalam diri kita. Yang ketiga, diberikan kekuatan untuk melaksanakan amal soleh lainnya. Masalah ibadah ke masjid itu bukan karena dekat rumah. Ada yang dekat rumah tapi dia tidak ke masjid. Tidak diberikan oleh Allah kekuatan. Tapi amal ibadah yang kita lakukan ketika diterima oleh Allah, Allah memberikan kekuatan kita untuk berjalan ke masjid. Saya coba. Kurang apa kita? Ayo Pak, masjid Pak. Oh ya, duluan. Tapi nanti ketika meninggal, itu keluarga semua minta supaya disolatkan di masjid. Ini iktibar bagi kita. Kita pun belum tahu. Karena hati ini adalah mudah berbolak-balik. Kita mohon kepada Allah agar amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi penebus dalam apa yang hambatan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Para jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah lebih ikhlas melaksanakan ibadah. Ketika Allah terima amal soleh kita, semakin ikhlas kita, tidak ria. Nanti tolong ya, kalau ada pengumuman sapi yang gede itu dari saya. Tidak begitu. Ketika dia berikan ke panitia, dia ikhlas, terserah, berikan. Ada yang kita lihat lagi, ketika dia memberikan hewan kurbannya, dia bilang apa? Pak, minta tolong nanti kalau sudah dipotong, paha belakang dua-dua untuk saya dan keluarga, kepalanya untuk saya. Akhirnya apa? Kita disuruh motongkan. Jadi kalau sudah kita berikan seperti itu keikhlasan, insya Allah itu tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kalau minta kita kembali apa yang kita berikan, berarti kita belum ikhlas untuk melepasnya. Jadi ada 3 pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua di sini melaksanakan ibadah ini ikhlas. Jangan mentang-mentang nanti imamnya panjang baca ayatnya, akhirnya ngomel setelah itu pulang ke rumah masing-masing. Kenapa demikian? Karena keikhlasan dalam diri kita belum terpatri dari apa yang kita lakukan melalui ibadah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini adalah nasihat bagi diri kami dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan bagi kita,
dan meningkat iman dan takwa kita kepada Allah, dan mudah-mudahan amal ibadah kita semua dari sisi manapun diterima oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ذات بيننا وانتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.